Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir lana umurana wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wastifadah wa hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya memberikan kemudahan bagi kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri pertemuan kita untuk sekian kalinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah senantiasa limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan ahli waris beliau. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pembahasan kita pada minggu yang kemarin, yang dimana pada minggu sebelumnya kita sedang membahas tentang rukun-rukun sholat, yang dimana kita telah membahas tentang rukun sholat yang pertama adalah niat, kemudian rukun sholat yang kedua kita pindah kepada takbiratul ihram, kemudian kita juga telah membahas rukun ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Dan alhamdulillah sekarang kita akan memasuki pembahasan yang keempat, rukun yang keempat, yaitu pembacaan Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, seperti yang kita ketahui hadirin rahimakumullah, membaca Al-Fatihah ini wajib, baik yang sholat sendiri, baik berjamaah, baik imam maupun makmum. Kenapa? Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra umul kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Otomatis apa hadirin rahimakumullah, rukun keempat ini rukun yang sangat penting. Hukumnya fardu wajib otomatis apa? Menganggap ini apa? Keabsahannya sholat kita. Watajibu fi kulli rak'atin sawaun akanat salatul fardan am naflan. Wajib membaca surah Al-Fatihah, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Alal imam, untuk imam, wa alal ma'mum, untuk bagi orang yang bermakmum, wa munfarid, begitu juga yang sholat sendiri. Berarti harus namanya membaca surah Al-Fatihah. Otomatis apa? Ketika ada yang melaksanakan sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah, otomatis sholatnya tidak sah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, saking pentingnya surah Al-Fatihah ini, maka adalah syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan syarat sah membaca surah Al-Fatihah. Dan sekarang yang akan kita bahas itu ada 12 syarat yang harus terpenuhi ketika membaca surah Al-Fatihah. Syurutul Fatihah itna asyar. Syarat-syarat Fatihah hadirin rahimakumullah ada 12. Yang pertama tertib. Faida akhalla bitartib ma'a adami takdir makna lam tudzihu fayu'iddu murattiban litasihul qiraatu. Jadi hadirin rahimakumullah, mungkin kita semua sih sudah paham Al-Fatihah, ada yang sudah hafal sejak kecil, yang sudah dewasa juga yang sudah sering melaksanakan sholat mungkin sudah terbiasa baca surah Al-Fatihah. Jadi syarat pertama di surah Al-Fatihah yang hampir semua kita sudah tahu, yaitu harus berurutan.
berurutan dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin. Itu harus berurutan. Jadi otomatis apa hadirin rahimakumullah, enggak boleh kita Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh dimajukan yang kedua, ayat kedua dimajukan yang pertama, enggak boleh. Mungkin kita anggap ini biasa hadirin rahimakumullah karena kita udah paham, tapi bagaimana orang yang tidak pernah sembahyang? Banyak viral, Ustaz, kalau mau lihat di viral tuh ada kemarin, saya baru lihat kemarin, karena tidak pernah membaca Al-Fatihah waktu kecil, tetapi ketika dewasa baru mau, ketika ada orang tuanya meninggal disuruh bacakan Fatihah, jamaah minta bacakan Fatihah, ketika baca Fatihah, nauzubillah, astagfirullahaladzim, terbalik-balik Ustaz, sampai tembus kemana? Ke ayat kursi. Dan ini bisa saja terjadi hadirin rahimakumullah. Ketika membaca Al-Fatihah, kemudian urutannya tidak tersusun. Otomatis apa? Harus mengulang. Kalau kita tidak merubah maknanya, harus diulang lagi Al-Fatihahnya dalam sholatnya. Kemudian, فَإِذَا أَخَلَّ بِالتَّرْتِيبِ مَا تَغْيِيرِ مَعْنَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Kalau diubah Al-Fatihah ayat yang 3, waladhdallin misalkan dibaca pertama misalkan, atau alhamdulillah dibaca pertama baru basmalahnya misalkan, sampai dapat mengubah makna Al-Fatihah tersebut, maka sholatnya batal. Kemudian itu yang pertama harus yang namanya tertib, karena dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat apabila dihitung dengan basmalah. Bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Kemudian syarat yang kedua hadirin rahimakumullah, al-muwala, bersinambungan. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala sakatatin tanafus. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah hadirin rahimakumullah harus bersinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak senambungan misalkan dia alhamdulillahirabbil alamin, diam sejenak. Lama diam. Enggak tahu ini apa, mungkin suatu ada terpikiran, mungkin saat kan terpikiran dia diam. Sempat kemana pikirannya? Nah, ini tidak sah Fatihahnya. Kenapa? Melewati batas satu kali nafas. Jadi syaratnya cuma sekali nafas saya, Pak. Fasal apa? Jarak antara ayat-ayatnya. Sekali nafas. Sakatatut tanafus. Dan syarat kedua ini sama dengan syarat nanti berikutnya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kalau kita berhenti, misalkan berhenti karena sebab sesuatu tidak apa-apa. Misalkan sebab mau bersin misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba gatal hidung itu kan tidak bisa dilanjut. Kalau dilanjut nanti bisa terbacanya yang lain. Nah, kalau ada maksud tujuan karena ada sebab itu tidak apa-apa. Tetapi kalau diamnya tanpa sebab dan tanpa tujuan, jelas itu membatalkan Al-Fatihah kita, tidak sah dan membatalkan sholat. Kemudian syarat yang ketiga hadirin rahimakumullah, mura'atul hurufiha, harus menjaga huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Di Al-Fatihah hadirin rahimakumullah itu ada 138 huruf. Dari basmalahnya itu sampai akhir itu ada 138 huruf. Kalau digabungkan dengan tasjid, digabungkan alif yang 2, waladhdallin wasirat, waladhdallin, dan di kalimat as-sirat itu totalnya ada 156. Dan semua ini hadirin rahimakumullah harus kita jaga bacaannya. Dan harus kita baca dan jangan sampai kita tinggalkan satu huruf. Falau askata harfan wahidan batalat sholatuhu. Kalau kita tinggalkan satu huruf, maka tidak sah Al-Fatihah kita dan sholat kita tidak sah. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim misalkan, mimnya tidak dibaca ya. Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada mim di situ misalkan. Langsung mimnya tidak dibaca. Otomatis apa? Tidak sah kita punya Al-Fatihah dan sholat kita tidak sah. Itu yang pertama. Wa kadzalika abdan harfan bi harfin. Begitu juga kalau 156 huruf ini ada diganti.
Ini banyak kan orang-orang tua yang sudah tidak bisa mengubahnya, apalagi kalau di Bugis itu Pak, ada yang biasanya zai dibaca sin. Kalau biasa kalau di Bugis itu kalau ada orang tua mengaji sudah tidak bisa lagi diubah, sudah terbiasa dengan alladzina, misalkan alladzi dibaca allasi. Biasa itu terjadi. Misalkan perubahan. Begitu dia di Al-Fatihah. Kalau ada satu huruf yang kita ubah misalkan di kalimat yang sama kayak kalimat mustaqim diganti kaf. Yang qaf diganti kaf, mustaqim misalkan. Atau yang paling sering terjadi di waladhdallin, bo diganti zo misalnya waladhdallin, dan ini apa, sudah mengubah huruf Al-Fatihah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, memang belajar Al-Fatihah ini Ustaz, mungkin talqin ini lebih dari sebulan saja talqin Al-Fatihah ini sangat penting. Maka dari itu alhamdulillah kita di masjid ada Ustadz Ridho ya, mengajar tajwid. Mungkin Bapak mungkin yang masih belum Al-Fatihahnya bisa talqin atau istima membaca Al-Fatihah biar Ustadz Ridho dengarkan, karena ini sangat penting sekali Al-Fatihah hadirin rahimahullah. Kenapa? Karena belajar Al-Fatihah ini karena salah satu daripada rukun sholat. Sehingga apa, ada teman-teman saya ketika masih kuliah itu kita belajar untuk tidak sehari 2 hari belajar Fatihah, dan bahkan itu sebulan. Basmalah saja baru ucapkan bismillah sudah salah, perbaiki. Karena memang apa, keabsahan sholat itu di dalam bacaan kita. Dan ini ya syarat ketiga daripada surah Al-Fatihah. Kemudian syarat keempat adalah mura'atu tasdidiha. Tasjid yang ada di surah Al-Fatihah hadirin rahimakumullah itu harus diberikan ditekan. Ada 14 kalau tidak salah dalam surah Al-Fatihah, ada 14 tasjid. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatihi. Kalau tasjidnya kita tidak tekan, maka tidak dihitung kita punya bacaan hadirin rahimakumullah. Dan harus mengulang dari awal lagi. Misalkan Ar-Rahman, misalkan kita baca Ar-Rahman misalkan, tidak ada penekanan tasjid, maka harus kita ulang. Fa alaihi ayyu'idda musyaddadan wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatuhu in tagayyar ma'na ma ilmi wal amdi wa illam lam yatabtul. Kalau kita ini kan orang awam hadirin rahimakumullah, kan istilahnya kita tidak tahu. Karena ini kan Al-Fatihah ini kan bahasa Arab. Asal kita ini dimaklumi karena kita orang awam tidak tahu, akan tetapi ketika tahu harus kita ubah. Otomatis apa? Ada rukhsah bagi kita untuk belajar. Tetapi kalau orang Arab nggak bisa. Karena memang mereka sudah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka, dan mereka tahu ini salah, otomatis apa? Mereka jelas ketika ada penyebutan salah, mereka langsung apa? Batal sholat. Tapi kalau kita masih boleh untuk mengulang, untuk membenarkan. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika ada huruf yang tidak bertasjid tetapi kita kasih tasjid. Contohnya pada kalimat misalkan yang tidak bertasjid, misalkan misalnya di mimnya itu misalkan ada tasjid, misalkan kita tekan mimnya alham misalkan, dan itu kan tidak bertasjid tapi kita kasih tasjid, dan ini salah. Jadi otomatis apa, syarat pertama dan syarat kedua alhamdulillah kita sudah mengetahuinya, dan syarat ketiga dan keempat ini yang sangat penting, menjaga huruf-hurufnya, bagaimana pengucapkan makharijul hurufnya harus pas, begitu juga tasjidnya harus diberikan tasjid penekanan, dan yang terakhir ini dan yang kelima, an la yaskuta sakatatan tawilatan wala kasiratan yaksidu biha qatul qiraah. Sama seperti syarat kedua, hendaknya ketika membaca Al-Fatihah itu jangan dipotong, baik potongannya itu lama atau potongan yang pendek, yaksidu biha qatul qiraah, karena tujuan untuk memotong bacaan. Misalkan hadirin rahimakumullah, baca alhamdulillahi rabbil alamin, diam sejenak. Karena tadi syaratnya harus batasnya 1 nafas, tetapi karena mau bersin misalkan ada tujuan yang ringan, ada tujuan memotong bacaan misalkan karena mau bersin misalkan, atau batuk karena batuk misalkan, itu masih boleh, tidak apa-apa.
Tetapi kalau panjang dia merenung dan lain sebagainya, sampai-sampai sudah melewat, itu jelas membatalkan syarat sahnya Al-Fatihah, sehingga harus diulang baca Al-Fatihah kita. Kemudian syarat Al-Fatihah lagi bacaan Al-Fatihah yang keenam ada qiraatu kulli ayatiha wa minha basmalah. Adalah membaca basmalah. Ini harus kita ketahui dan rahimakumullah. Jadi membaca Al-Fatihah harus disertai dengan basmalah. Ya, walaupun ada sebagian masjid tidak baca basmalah saja, tapi tetap kita harus membaca basmalah. Karena di mazhab Syafi'i basmalah ini termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Ustadz di Mekah tidak baca basmalah, Ustadz. Baca mereka itu, cuma suaranya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena basmalah ini memang ada sebagian mazhab Syafi'i itu memang tidak basmalah ini tidak menganggap basmalah ini dari Al-Qur'an. Tetapi mazhab Syafi'i itu sebanyak hadis yang meriwayatkan bahwasanya basmalah ini termasuk daripada Al-Fatihah. Semua surat itu pembuka dengan mereka memiliki dalil seperti ini, Pak. Semua surat itu dibuka dengan basmalah. Kecuali surah At-Taubah, Al-Bara'ah itu tidak dibaca basmalah, tidak ada dibuka dengan basmalah. Dan dengan dari itu mereka menganggapnya bahwasanya basmalah ini cuma pembuka surah. Tetapi kita mazhab Syafi'i beranggapan bahwasanya ada hadis. Idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian baca Al-Fatihah, jangan tinggalkan basmalah. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Karena bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada salah satu daripada ayat Al-Fatihah, sehingga wajib kita membaca basmalah ketika hendak sholat membaca Al-Fatihah. Begitu juga imam harus membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kemudian adamul lahnin al-mukhillan bil makna. Tidak boleh ada lahan yang dapat mengubah makna Al-Fatihah. Lahan ini apa? Perubahan harokat. An'amtu, an'amta, an'amti, an'amta diganti jadi an'amtu. Itu beda maknanya. Harokat, Pak, bahasa Arab ini kita ubah saja harokat terakhirnya itu sudah beda makna. Beda makna, beda arti, sehingga apa? Dapat membahayakan Al-Fatihah kita. Sehingga itu syarat yang ketujuh ini jangan sampai dapat apa? Lahan yang dapat mengubah harokat, mengubah makna Al-Fatihah kita. Misalnya bidommita au kasriha fatabtulu sholatu biha. Jadi ketika penggantian harokat tersebut an'am tu, kita baca an'am tu bidomi au bikasri an'am ti, otomatis sholat kita tidak sah. Kemudian yang kedelapan, antakuna halatul qiyam fil farad. Jadi harus berdiri membaca Al-Fatihah di dalam salat fardu. Ketika berdiri membaca Al-Fatihah. Wala tasiu idza qara'a juz'an minha ma hawiyat liruku au ma'an hadihi lil qiyam. Jadi harus dibaca sempurna ketika berdiri, Pak. Jadi tidak bisa ketika baca setengahnya lagi ketika ruku, atau baca setengahnya lagi ketika bangun dari sujud, misalkan tidak bisa. Harus sempurna dibaca ketika kita berdiri dalam sholat. Adapun pembacaan bagaimana hukum Al-Fatihah makmum dan imam nanti ada kita bahas sebentar lagi. Yang kesembilan, an yusma nafsahu al-qira'ah li'annaha ruknun qauli. Dan Al-Fatihah ini hendaknya itu didengar dengan sendiri. Kalau bisa didengar sendiri. Begitu sama seperti karena ini ruknun qauli. Ruknun qauli itu otomatis, Pak, diri kita harus bisa dengar sendiri. Begitu juga takbir. Takbir seperti kita kemarin katakan bahwasanya ketika hendak takbir hendaknya didengar sendiri. Tapi jangan juga keras-keras, Pak. Karena ada kejadian, Ustaz, itu hancur sholatnya jamaah. Gara-gara makmun masbuk satu takbirnya keras.
Iya. Iya, orang lagi pada ruku, dia datang dari mau ikut sholat jamaah tapi takbirnya keras. Akhirnya apa? Pada makmum pada ngikut apa? Ngikut yang masbuk tadi. Bangunlah, imamnya belum bangun dari ruku. Akhirnya apa? Tersalah sholat mereka. Maka dari itu, hendaknya makmum tuh pintar-pintar juga. Ya ketika masbuk seperti itu sudah tahu orang tidak pakai mikrofon, misalkan tidak pakai pengeras suara, ya udah cukup dengarkan diri sendiri, Allahu Akbar, misalkan, jangan dikerasin. Ayyusma nafsahul qira'a li annaha ruknun qauli. Begitu juga ketika ada yang tidak bisa mendengar suaranya, cukup saja sekedarnya saya pelankan saya, sehingga tidak mengganggu sekitarnya. An la yatakhallala dzikrul ajnabi. Begitu juga Pak, ketika Al-Fatihah jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tercampur. Misalkan, karena sebagian masih ada baca sholat dami makmum ini di samping biasa, Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah, mungkin pertengahan Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tiba-tiba bersin Pak. Alhamdulillah. Ketika ucap memang alhamdulillah disunnahkan ketika di luar sholat, tetapi ketika dalam sholat itu harus ditahan, sehingga apa? Tercampur ucapannya tadi dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Otomatis apa? Dia harus ngulang, tidak boleh disempurnakannya lagi. Kemudian boleh ada untuk limaslahati sholat, boleh ucapan yang memang untuk apa? Untuk maslahat sholat kita. Seperti apa? Mengucapkan amin misalkan. Itu boleh. Atau fayajibu alai istinaf menjadi, dia diharuskan diulang dari awal tadi, mengucapkan bersin tadi, kemudian dia ucapkan alhamdulillah dalam sholat, dia harus ulang. Itu saja alhamdulillah kok. Bagaimana kalau ucapan bahasa Indonesia yang kita gunakan? Amma idza takhallala sajdatut tilawah au amin au su'alur rahmah au tauz au ar-raddul qira'ati imam fa inna min maslahati shalah. Berbeda ketika mengucapkan amin misalkan, atau membenarkan bacaan imam, misalkan ada imam tiba-tiba lupa lanjutannya Ar-Rahmanir Rahim, kemudian makmum Maliki yaumiddin disambung sama makmum, tidak apa-apa, boleh. Au takhallala sajdatut tilawah, atau tiba-tiba sujud karena apa? Sujud tilawah, boleh. Au su'alur rahmah, atau mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dalam salat berdoa misalkan Al-Fatihah tiba-tiba doa misalkan, tidak apa-apa. Au ta'awuz minal azab, atau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surah Al-Fatihah, boleh. Au radda 'alal qiraatil imam, atau membetulkan bacaan imam, itu boleh. Kenapa? Limaslahati shalah, semuanya itu apa? Untuk kemaslahat salat. Fala yu'idul Fatihah bal yukmiluha. Jadi tidak perlu lagi diulang Al-Fatihahnya dari awal, tetapi disempurnakan. Seperti itu yang ke-10. Ada musharif, kemudian 11 ada musharif, falau qasada bi qiraatihi ghairul fatihati shalah fala tasih. Hendaknya kita niat membaca Al-Fatihah. Kalau ketika sholat murni niatnya itu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita ada niat yang lain, misalkan tidak berniat dengan Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kemudian yang ke-12 kaunuha bil arabiyah, semuanya dengan berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Fala yajuzu tarjamatuha. Jadi tidak boleh diterjemahkan Pak. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan bagi Maha Penyayang, misalkan sembahyang pakai bahasa Indonesia, tidak bisa. Boleh Pak, dengan syarat al-hukmu idza ajaza anil Fatihah. Ada hukumnya ketika seseorang tidak bisa sama sekali baca Al-Fatihah misalkan, karena memang sudah tua misalkan, tidak ada lagi kesempatan buat belajar. Kalau belajar itu sedangkan alif bata saja tuh ulang-ulang masih belum bisa. Contohnya, syaratnya apa? Wajib alai ta'allumu wa hifzuha. Wajib bagi dia yang pertama, kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, yang pertama harus dia tuh belajar dan menghafal Al-Fatihah tersebut. Yang pertama. Fa in lam yahfazha wajib kitabat wa fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau tidak bisa dihafal sama sekali Pak, tidak bisa belajar, boleh sembahyang bawa Al-Quran, buka surah Al-Fatihah saja. Boleh, atau tulis di kertas. Ketika mau baca Al-Fatihah ambil gitu, baca, misalkan buat buat orang-orang yang memang tidak ada kesempatan buat belajar Al-Fatihah. Tapi sudah datang waktu sholat, misalkan belum juga hafal, masih setengah,
Ya boleh, buku kertas. Kemudian fa in ajaza qara'a sab'al ayat la tanqusu hurufa an hurufil Fatihah. Fa in ajaza qara'a sab'al ayat. Kemudian kalau tidak bisa sama sekali, Pak, Al-Fatihah tidak bisa, tetapi qul huwallahu dia hafal. Boleh baca qul huwallahu ahad, tetapi harus sesuai dengan 7 ayat. Kalau qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berapa? 5 kan 4 6. Kita misal 6 ya. Kalau 6 tambah lagi 1 misalkan. Jadi 7, samakan dengan surah Al-Fatihah misalkan. Maka boleh bagi orang yang ajiz anil Fatihah, tidak mampu lagi baca Al-Fatihah. Kalau sekarang jadi ditanya, Pak, semua di sini mampu semua. Ini misalkan yang tidak bisa sama sekali. Fa in ajaza waqafa. Kalau tidak bisa lagi, Pak, surah pendek dia ada hafal, tulis dia tidak bisa, baca dia tidak bisa. Kalau bagaimana sudah? Waqafa biqadriha, cukup saja ya berdiri secukupnya saja, baca doa ke apakah dalam sholatnya tersebut, karena memang tidak mampu lagi baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Karena syarat sahnya sholat kita di mazhab Syafi'i adalah baca Al-Fatihah. Dia tidak bisa lagi baca Al-Fatihah, wala dihafal, wala belajar, tidak ada lagi. Dihafal, belajar, ditulis di kertas juga tidak bisa, dibaca juga tidak bisa, baca surah-surah pendek juga dia tidak bisa. Akhirnya apa? Ya sudah, sholat ala kadarnya sudah. Seperti itu. Fawaid muta'alliq bil Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini hadirin rahimakumullah banyak sekali ya nama-nama Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah ada 25 nama. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, pembukanya surah-surah atau pembukanya kitab Al-Qur'an. Wa Ummul Qur'an, nama juga Ummul Qur'an. Wa Sab'ul Masani, nama juga Sab'ul Masani, dan nama juga surah Alhamdu. Begitu wal Kafiyah, wa Wafiyah, wa Syafiyah, wal Asas. Hukmul al-basmalah hiya ayatu minal Fatihah. Jadi kita ketahui rahimakumullah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya Al-Fatihah itu al-basmalah ini termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi ketika sholat harus kita baca yang namanya basmalah. Wa tusannu fi awwali kulli suratin illa surat Taubah. Jadi disunnahkan dibaca Al-Fatihah al-basmalah ini setiap kita mau baca surah. Permulaan surah harus baca basmalah kecuali satu surah atau At-Taubah. Fatahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi asnaiha Ibnul Hajar. Kenapa? Karena Taubah ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh dibaca, begitu juga dimakruhkan dibaca di pertengahan dan sebagainya. Wa tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi asnaiha inda Romli. Wa tundabu basmalah fi asna'i jami'is surah, dan boleh membaca basmalah itu di pertengahan, disunahkan di pertengahan surah jami'is surah boleh disunahkan. Illa surat Taubah kama taqaddam, seperti yang kita sebutkan tadi, kecuali surah Taubah saja tidak boleh dibaca basmalah. Kenapa? Karena sebagian ulama menyampaikan hadirin rahimakumullah bahwasanya basmalah ini menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Sedangkan di dalam surah At-Taubah ini isinya azab. Jadi seakan-akan berbentrok gitu sifat Allah yang basmalah kita campur di dalam surah At-Taubah. Kemudian hurufnya yang seperti kita sampaikan tadi ada 156 harfan bi qiraatil maliki yaumiddin, harfan bi qiraatil maliki yaumiddin. Wa adadul huruf ala lisan Fatihah sab'ah. Dan ada huruf hijaiyah yang tidak ada dalam Al-Fatihah itu. Ada 7 huruf. Huruf apa saja? Fa, abata, fa. Tidak ada fa di dalam Al-Fatihah. Begitu juga jim. Tidak ada jim di dalam Al-Fatihah. Kemudian kha. Tidak ada kha di dalam Al-Fatihah. Kemudian zai. Tidak ada dalam Al-Fatihah. Begitu juga sya. Tidak ada dalam Al-Fatihah. Begitu juga zo tidak ada dalam Al-Fatihah. Tapi ya jangan sampai diganti bo-nya jadi zo, karena memang zo tidak ada dalam Al-Fatihah. Seperti itu. Mata yasqutul wujubul Fatihah. Yang jadi pertanyaan ini hadirin rahimakumullah, kapan sih Al-Fatihah ini tidak kita baca dalam sholat? Kewajiban tersebut gugur. Kapan? La tasqutul Fatihah abadan illa fi halatil wahidah wa ya halatul masbu. Jadi pembacaan Al-Fatihah ini tidak ada gugurnya. Kewajibannya tidak ada gugur kecuali satu.
ketika kita masbuk. Ketika masbuk. Contohnya seperti apa? Dan rahimakumullah, di sini jelaskan. Hukumul masbuk yajibu alaihi an yubaddira bil Fatihah ba'da takbir wa la yusannu lahu du'aul iftitah wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyarata wa la yajuz lahu ikmalul Fatihah walakin yusannu lahu ikmaluha idza galaba ala zanni tatwil imam fi ruku'. Jadi kita ketika misalkan imam membaca surah pendek misalkan telah membaca Al-Fatihah, kita baru datang misalkan. Jadi ketika ini kalau kita pikiran kalau saya baca dua iftitah kemudian dilanjutkan Al-Fatihah, oh sempat nih karena imam baca apa? Baca surah yang panjang misalkan. Maka boleh kita baca. Tetapi kalau kita tidak sempat misalkan imam baca inna a'tayna misalkan, otomatis apa? Kita langsung takbir, tinggalkan apa namanya? Doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Kemudian ketika imam ruku, kalau masih kesempatan kita bisa menghabiskan Al-Fatihah tersebut, boleh dibaca. Sambil apa? Kita mengira kalau imam ini lama ruku rakaat pertama misalkan. Boleh. Tapi jangan sampai imam sampai bangun. Kalau masih mengira, kita mengira-ngira saja. Boleh. Tetapi bagaimana ketika kita mendapati imam sedang ruku dan kita baru mau takbir? Nah, pada hal seperti ini, itu gugur Al-Fatihah kita. Kenapa? Al-Fatihah ditanggung sama imam. Ruku, cukup kita takbir, kemudian ikut dengan imam ruku. Wayar kau, ya Pak? Dapat tuh. Wayar kau ba'da ruku'i imam mubasyaratan wala yajuz lahu ikmal Fatihah. Enggak boleh disempurnakan lagi Al-Fatihah. Sekedarnya dapat alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan ketika imam masih berdiri misalkan inna a'tayna kal kautsar fashalli rabbika wanhar, dia baru baca setengah Al-Fatihah misalkan imam ruku. Kalau kita masih memikirkan untuk sempat buat nyusul dengan baca Al-Fatihah, kita habiskan Al-Fatihah kemudian ruku sama imam. Tetapi kalau enggak, boleh kita tinggalkan. Enggak usah disempurnakan Fatihahnya. Tapi jangan juga sengaja Bapak. Oh imam lama misalkan, luar biasa imamnya, macam-macam di Mekah misalkan. Tinggi-tinggi napasnya. Akhirnya santailah dulu di luar. Misalkan, tunggulah baca surah pendek, baru kita datang sekarang. Wa istagala masbuk bidu'ail Fatihah wajaba alaihi baqaqa iman li qiraatil Fatihah biqadri ma qara min du'ail Fatihah summa yarqa fi in adraka ruku adraka raka'ah. Begitu juga ketika masbuk karena kebiasaan baca doa iftitah misalkan. Enggak mau dia mau tinggalkan misalkan karena saya sudah nih sering baca doa iftitah jadi saya malas tinggalkan. Akhirnya apa? Ketika imam sudah baca surah pendek, kemudian surahnya pendek lagi, kemudian dia tetap baca surah doa iftitah, kemudian maka dari itu dia wajib juga membaca Al-Fatihah. Summa yarka, kemudian dia ruku. Fa in adrakar ruku adrakara. Kalau dia dapat ruku tersebut, rukunya imam tanpa ada meninggalkan kelebihan dua rukun, misalkan imam sudah mau sujud, bangun dari i'tidal, misalkan dia dapat rukunya tadi, walaupun hampir sebesit saja misalkan, imam ruku, pas dia mau ruku, imam bangun misalkan. Dia adraka, maka dia dapat satu rakaat tersebut. Wa illa fatathu wa atabiya ba'da salami imanihi. Tapi kalau tidak sempat dapat misalkan, imam sudah bangun dari ruku, baru memaksa lagi Pak. Kalau tidak dapat rukunya imam, berarti dia apa? Hutang satu rakaat. Nanti ba'da salamil imam, dia harus berdiri menyempurnakan sholatnya. Fa illam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyaratan batalat sholatuhu. Ya kalau ini kalau imam sudah di i'tidal, kita baru datang misalkan, ya sudah tidak bisa lagi kita nyusul pakai Al-Fatihah Pak. Oh nyusul misalkan dua rukun sudah ketinggalan, imam sudah sujud misalkan. Karena sebagian kan masih ada yang belum tahu. Akhirnya sholat mengikuti, baca alhamdulillah Al-Fatihah dan sebagainya, dia ruku, dia sujud, dia susul gitu, seakan-akan dapat terkejar. Dan ini tidak bisa, tetap hitung dia masbuk. Jadi seperti yang dari kumul. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu rukun ruku. Ruku ini lugatan inhina
Artinya apa? Menunduk, condong ke bawah gitu. Al-inhina'ul musalli bila inhinas bihaitsu tanalu rahatu rukbatai. Jadi yang dimaksud dengan rukuk di sini hadirin rahimakumullah adalah seorang yang sholat menundukkan badannya menggapai lututnya. Ada rasa renggang kayak itu. Allah merenggangkan lututnya, dapat gitu. Secara bahasa dan secara syariat. Dan juga rukuk ini termasuk dari rukun. Otomatis apa? Ketika termasuk dari rukun juga ada suatu hal yang wajib, dan wajib ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat di sini ada 6. Yang pertama, an yasiha ma qablahu minal arkan. Yang jelas adalah rukun sebelumnya harus sempurna. Ketika rukun sebelumnya tidak sempurna, maka tidak mungkin rukuknya sah, karena sholatnya sudah tidak sah, karena tidak sempurna dia punya rukun sebelumnya. Jadi syarat pertama adalah rukun sebelumnya harus sempurna. Fa idzam lam yasih ma ba'dahu lagwun ila an ya'ti bimisli fi rak'atat taliyah. Tapi kalau tidak sempurna tadi rukun sebelumnya, maka dia harus mengulang sholatnya 1 rakaat tadi. An la yaqsidahu bihi ghairuhu falau hawali sujud tilawah masalan fajal rukun lam yakfi. Nah, ketika ruku itu hadirin rahimakumullah tidak boleh tujuannya sama yang lain gitu. Tujuan memang butuh harus tulus dengan ruku. Jadi tidak boleh misalkan ada imam mau sujud tilawah misalkan, Allahu Akbar, tetapi apa? Kita niatnya sekalian ruku gitu, tidak bisa. Atau misalkan gini, banyak kejadian, ini harusnya dihindar. Alhamdulillah kita punya imam ini jarang-jarang baca surat yang ada sujud tilawahnya, Ustaz ya. Karena sebagian masih juga kalau tempat umum kalau bisa dihindari namanya surat yang ada sujud tilawahnya, kecuali di subuh Jumat itu. Yang sudah makmum, kalau masjid yang sudah tahu, oh ini bakalan sujud tilawah. Kalau imamnya kita, oh ini bakalan sujud tilawah, oh ini bakalan sujud tilawah dan lain sebagainya. Tetapi kalau masih bisa dihindari, misalkan di hari-hari misalkan baca surah apa nih? Iqra misalkan. Dalam surah Al-Iqra itu. Iqra itu kan terakhirnya ada sujud tilawahnya. Misalkan ketika sholat imam baca, tiba-tiba makmum merasa, oh imam ini sujud tilawah nanti nih, karena dia baca Iqra. Akhirnya apa? Ketika imam selesai wasjud waqtarib misalkan, imamnya Allahu Akbar, yang makmum tadi mengira sujud tilawah, akhirnya apa? Sujud. Lah imamnya ruku. Nah, gambaran di sini kebalikannya. Ketika dia mengira imam ternyata mau sujud tilawah, tetapi apa? Dia mikirnya ruku. Akhirnya apa? Tidak bebarengan kayak gitu. Makanya hendaknya ruku di sini terjadi karena memang maksud untuk ruku. Jadi tidak ada maksud sama yang lain. Atau misalkan HP bunyi misalkan. Sekali mau Allahu Akbar, saya mau ruku nih, mau ambil HP saya bilang. Matiin gitu misalnya. Ketika niatnya mau matiin HP, sekalianlah saya ruku. Nggak bisa Pak ya, ini karena ada tujuan lain. Tetapi murni untuk ruku. Faja'alahu ruku'an lam yakfi wala yaduru idza qasada ruku' ma'agori. Tetapi beda Pak, ketika Bapak ruku, tetapi ketika ruku ternyata HP bunyi. Ini kan Bapak sudah niatnya ruku memang. HP bunyi, sekalianlah matikan HP misalkan ketika ruku. Maka tidak apa-apa. Atau misalkan ada anak-anak misalkan, mau ngambil anak misalkan, pindahkan gitu, ruku, boleh, tidak apa-apa. Karena tujuan Bapak pertama itu memang mau ruku. Tetapi kalau tujuannya bukan yang ruku, maka tidak boleh. An yatma'inna fihi. Nah, syarat ketiga ketika ruku harus tumaknina. Apa itu tumaknina? Hiya sukunul a'da fi mahaliha biqadri subhanallah. Ketika kita ruku sudah sempurna. Jadi kalau dipraktikkan ruku itu ya. Tapi kalau ini kan harus sejajar itu Pak ya. Sejajar itu yang sempurnanya. Kalau yang sudah tua jangan dipaksakan. Kalau sempurnanya itu memang harus sejajar. Punggung ini, kepala harus sejajar. Harus sejajar. Tapi kalau tidak itu sempurnanya Pak. Tapi kalau tidak sempurnanya tidak apa-apa. Cukup saja dengan tangan dapat menyentuh di atas lutut, kedua tangan. Boleh. Walaupun tidak sejajar, tapi tidak apa-apa. Selagi ini bisa apa? Bisa menggapai, maka bisa disebutkan ruku. Tapi kalau mau sempurnanya dia harus rata di atas. Nah, ketika keadaan tersebut kita harus namanya tumaknina. Wa iza raka'ta tutma'inna raki'an. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ketika ruku
maka berhentilah sejenak, diamlah sejenak, sekedar subhanallah. Ya tidak boleh kayak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak ada diamnya sejenak. Jadi harus ada tumanina. Tumanina termasuk daripada rukun. Kemudian anyan hiya bihaisu tanala rahatu rukbaten wa in lam yabdahuma bi fi'li. Nah, ketika ruku itu harus menggapai lututnya, Pak. Bukan pahanya, Pak. Tapi kalau memang tidak mampu untuk ruku, ada kan sudah tua, tidak bisa mampu untuk ruku, ya sekedarnya saja. Tapi dia mampu berdiri, gitu itu, maka sekedarnya tidak apa-apa. Kemudian an yakuna bi ghairi inhiyas wa inhiyas an yutaqi ajizatuhu wa yarfa' rasahu wa yuqaddam sadrahu. Hawa haram. Jadi enggak boleh, Pak, ada ruku yang dilarang para ulama itu al-khinas. Al-khinas itu aqi ajizatuhu wa yarfa' rasahu. Kepalanya yang diangkat, kemudian yuqaddim sadrahu. Dadanya diangkat. Dia sekedar enggak ruku gitu. Kalau enggak salah seperti ini kalau enggak salah. Jadi tunggu rata, kita punya badan harus rata, tunduk ke bawah. Tapi kalau kepalanya diangkat, dadanya diangkat, itu namanya ruku, ini tidak boleh, dilarang oleh agama. Al-inhinas. Jadi seperti itu. Kemudian, jadi mungkin 2 rukun ini saja kita bahas dulu karena waktunya sudah mau azan. Mungkin ada pertanyaan, hadirin rahimakumullah.